warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian? Baik. Sehat semua? Alhamdulillah. Hari ini ada yang tidak masuk? Tidak ada. Masuk semua ya? Ya. Alhamdulillah. Sekarang Ibu minta Mbak Nabila mulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum belajar kita doa bersama. Doa dimulai. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Sekarang Ibu minta kalian bersiap biar fokus dalam belajar. Ayo duduk yang tegak, yang rapi. Bagus. Nah, masih ingat minggu kemarin kita belajar tentang apa? Ada yang ingat atau tidak? Tidak. Sudah lupa? Ya. Kan kemarin kita belajar tentang menulis tegak Bersambung. Terus tentang apa lagi? Berhitung. Terus menggambar. Nah, pelajaran kali ini Ibu harap kalian semua bisa mengetahui penggunaan huruf kapital dalam tegak bersambung dan penggunaan tanda titik pada kalimat berita serta tanda tanya pada kalimat tanya. Kemudian bisa mengenal dan menerapkan satuan panjang dan mengenal dan membuat karya 3 dimensi. Ayo semangat. Sekarang Ibu akan memberikan tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Ayo lagi. Tepuk semangat. Semangat. Sekarang kita mulai ya. Sudah siap? Sudah. Nah, karena minggu kemarin sudah belajar tentang tegak bersambung, tentang ejaan. Masih ingat ejaan itu apa? Apa? Ejaan itu adalah penggambaran bunyi bahasa yang terdiri dari kata, kalimat, dan kalimat dalam tulisan atau huruf-huruf. Contohnya penggunaan huruf vokal. Kayak apa huruf vokal? Vika tahu? A, B, huruf vokal yang berbunyi A, I, U, E, O. Jadi huruf vokal ada 5. A, I, U, E, O. Dan juga ada huruf konsonan. Konsonan itu kayak yang apa? Kayak B, C, D yang enggak berbunyi. Dan penggunaan huruf kapital dan juga penggunaan tanda baca. Nah, huruf kapital. Siapa yang tahu huruf kapital? Bu. Apa? Huruf kapital yang besar. Afika, apa huruf kapital? Kecil. Itu Besar. huruf kecil ya, huruf kecil. Kalau huruf besar, huruf kapital. Huruf kapital adalah huruf besar yang hurufnya berbentuk khusus. Nah, contohnya penggunaan huruf kapital. Penggunaannya dipakai di setiap awal Afika? Kalimat. Awal kalimat huruf kapital. Contohnya, Ibu kasih contoh ya. Tulis. Yang mana yang huruf kapital? Afika? A. Loh kok A ya? Huruf kapital kan tadi di setiap awal kalimat. Berarti yang kapital huruf T. Sekarang lagi.
Yang mana yang huruf kapital? Siapa yang tahu? B. Yang B dan D. D. Kenapa D? Karena di belakang Karena D. awal kalimat baru. Ini kan udah tidak ada titik. Jadi kalimatnya baru. Terus selain di awal kalimat, huruf kapital itu juga digunakan sebagai nama Orang. Contohnya, yang mana yang huruf kapital sebagai nama orang? S S dan A. dan A, pinter. Dan huruf kapital juga digunakan pada nama bulan, tahun, hari raya, dan juga peristiwa besar lainnya. Contohnya, yang mana yang huruf kapital? U. L sama D. L. Udah ada lagi? J. J, pinter. L karena Awal awal kalimat dan D sebagai nama bulan. nama bulan. Nah, selain huruf kapital, dalam ejaan juga ada tanda baca. Tanda baca, apa yang kalian tahu tentang tanda baca? Tanda baca berarti tanda yang digunakan untuk Baca. baca simbol atau tanda yang digunakan dalam penggunaan ejaan. Contohnya ada tanda apa? Dalam kalau membaca ada tanda apa aja? Bu. Tanda Titik tanda dengan titik, tanda tanda koma, titik. tanda titik sudah tadi, tanda tanya, tanda titik dua, tanda penghubung, dan masih banyaklah lagi. Penggunaan tanda titik dan tanda tanya. Kalau tanda titik digunakan untuk Berhenti. berhenti atau mengakhiri setiap kalimat. Contohnya tadi ini, tumbuhan itu sangat indah, titik. Jadi kalimatnya berakhir. Bunganya berwarna ungu, daunnya berwarna hijau. Sini ada titik, berarti cara membacanya bunganya berwarna ungu. Berhenti dulu sebentar. Daunnya berwarna hijau. Nah, sekarang ini juga ada titik untuk mengakhiri setiap kalimat, titik. Sedangkan tanda tanya digunakan untuk Untuk bertanya, bertahan. tanda tanya. Contohnya, nah ini kan menanyakan Kapan lagi pergi? Tanda tanya. Kalau hanya kapan Lani pergi, titik, ini salah karena kapan itu untuk Bertanya. kalimat tanya. Nah, sekarang Ibu minta kalian mengerjakan teks. Ibu sudah kasih tes kalian. Pada tes pertama, silahkan memperbaiki kesalahan penggunaan huruf kapital. Ayo kerjakan dulu, nanti Ibu suruh siapa yang bisa maju ke depan untuk menulis tegak bersambung. Iya, itu ditulis. Ini ditulis nih. Tulis di buku tulis. Yang salah diperbaiki di teks tersebut. Bu, sudah. Sudah? Ya. Coba yang sudah, Mbak Nabila, coba silahkan ditulis hasilnya. Huruf tegak bersambung. 3 kalimat saja. Tulis di sini ya. 3 kalimat. Bu, di sini, Bu. Terserah di sini tidak apa, itu tidak apa. Coba Ibu lihat. Bu koreksi dulu ya biar
tidak terlalu lama. Lani memiliki banyak tumbuhan bunga. Banyak jenis bunga yang dia tanam di depan rumahnya. Lani membeli bunga mawar ketika dia sedang berlibur ke Surabaya pada bulan Juni kemarin. Nah, di sini punya Mbak Nabila, huruf J-nya kecil. Jadi kita perbaiki pada kalimat 3 ya. Lani. Nah, kalau J kecil pakai titik, kalau J besar tidak usah. Juni kemarin. Nah, ini yang benar. Sudah bagus. Sekarang Ibu minta di tes itu coba lingkari kalimat titik dan tanda tanya. Ayo lingkari dulu, ada berapa tanda titik, nanti Ibu tunjuk. Ayo lingkari. Yang tanda titik dilingkari, yang tanda tanya dilingkari. Yang ini dilingkari. Tanda titik dan tanda tanya. Bisa gak menemukan? Tidak, kalau hanya tanda titik dan tanda tanya. Ya, ini seperti ini tanda tanya ya nih. Sekarang Ibu tanya Afika, tanda titiknya ada berapa? Delapan. Tanda tanyanya ada? Satu. Bagus. Sekarang di teks 2, teks ini coba kasih tanda titik dan tanda tanya. Itu kan belum ada tanda titik dan tanda tanyanya diberikan. Ya, ini kan masih kosong tanda titiknya. Coba Nabila bacakan hasilnya. Suatu hari ada dua teman terbaik, yaitu semut dan belalang. Belalang suka bersantai sepanjang hari. Ibu, tunggu dulu, Ibu lihat di paragraf 1. Paragraf 1. Ada berapa titik? 5. 5. Yang teks kedua, paragraf kedua, berarti totalnya semua ada 10. Dan tanda tanyanya ada 3. Bu, ada yang dianu, Bu. Ya, makasih. Sama-sama. Nah, tadi kita sudah belajar tentang Tegak huruf bersambung. kapital dan Tegak bersambung. Sekarang kita belajar tentang satuan panjang. Apa itu satuan panjang? Panjang. Bu. Jarak antar ujung satu dengan ujung lainnya. Dalam satuan panjang ada apa aja? Kilometer, sentimeter, meter, dekameter, sentimeter, milimeter. Ini ya satuan panjang. Ibu punya lagu. Dengerin ya. Kilometer, hektometer, dekameter, dan meter, desimeter, sentimeter, milimeter, satuan panjang. Coba Abika sama Nabila, ayo. Kilometer, hektometer, dekameter, dan meter, desimeter, sentimeter, milimeter, satuan panjang.
Ingat ya. Sekarang ibu tanya, yang benda yang dapat diukur pakai panjang apa aja? Bu, penggaris. Itu alat ukurnya, bendanya yang bisa diukur. Bu, lemari. Lemari bisa, Meja. meja bisa, Pintu. pintu juga bisa. Terus Lantai. ya bisa, Kursi. kursi bisa, Jendela. jendela bisa, banyak ya bisa diatur. Papan. Nah, alatnya, alat yang digunakan itu ada contoh sederhananya apa ini? Jari. Tangan atau jengkal misalnya. Gini. Panjang satu spidol. Afrika panjang satu spidol itu sama dengan satu jengkal. Ini namanya jengkal, satu jengkal tangan. Kemudian ada penggaris, meteran kain, meteran roll kecil, dan meteran roll besar. Ini ya. Ini apa? Penggaris. Penggaris. Afrika ini apa? Meteran kah? Kain. Kain. Ini Kita latihan meteran roll kecil. Ini roll besar. Nah, kalau penggaris ini satuannya apa? Satuannya kalau penggaris sentimeter dan meter. Kalau ini juga sentimeter dan meter. Kalau ini juga sama sentimeter dan meter. Kalau ini hanya meter. Cuma meter, gak ada sentimeter. Misalnya penggaris untuk mengukur panjang buku. Afrika, kalau ini mengukur panjang apa? Kain. Kain bisa. Bisa apa lagi? Bu, untuk mengukur berat badan. Untuk badan. Demi badan, panjang badan. Ini Untuk Kah? mengukur alat. kayu bisa diukur dengan ini, dan ini bisa diukur Meja. luas tanah. Sekarang coba siapa yang mau menunjukkan? Bu, Afrika coba. Coba tunjukkan. Mengukur panjang pensil. pensil. Bisa pakai apa pensil? Penggaris, betul. Kalau mengukur panjang pintu. Pinter, sudah bagus. Sore, tepuk tangan untuk Afrika. Sekarang ibu minta kalian cari 3 benda yang bisa diukur. Itu. Cari di sekitar kalian, cari 3 benda, kita ukur bersama. 3 benda. Terserah apa, atau buku yang kalian temukan. Apa tuh, kotak pensil yang bisa diukur. Sudah menemukan 3 bendanya? Sudah, Bu. Coba diukur. Coba, itu Afrika, kan kamu pakai botol, ini ukur pakai penggaris bisa itu. Berapa senti? Ditulis ya nanti. Bu, Ibu. Dibacakan hasilnya. Ini mau jangan ini, Bu. Dari 0 senti. Iya, dari sini. Berapa? 23 senti. Mbak Nabila bacakan. Kemudian 41, pita 102. Dibaca satuannya. 41 apa? Sentimeter. Pita 102 cm. Garpu 17 cm. Sudah tahu ya satuan panjang itu apa tadi? Jarak antar ujung ke ujung. Yang pokoknya yang bisa diukur jaraknya itu namanya Panjang. panjang. Nah, tadi sudah belajar Tegak bersambung. sambung dan satuan Panjang. panjang. Kalau kemarin belajar tentang menggambar itu kan termasuk 2 dimensi yang hanya bisa dilihat dari arah depan saja. Kalau 3 dimensi itu adalah bentuk benda yang memiliki panjang, lebar, dan juga tinggi.
Kalau 2 dimensi hanya bisa dilihat dari arah depan, kalau 3 dimensi bisa dilihat dari belakang dan depan. segala Arah. Contohnya spidol. Ini termasuk benda 2 dimensi apa 3 dimensi? 3 dimensi. Kenapa? Karena bisa dilihat semua. Ya, dari belakang, depan, atas, bawah bisa dilihat. Contoh benda 3 dimensi selain spidol apa? Botol. Botol. Lagi Meja. apa Afika? Buku, Bu. Afika benda 3 dimensi yang bisa dilihat dari segala arah. Pensil. Pensil. Lagi kotak pensil. Contoh karya seni ada patung, vas bunga. Sekarang Ibu akan menampilkan video tentang pembuatan karya 3 dimensi. Diperhatikan. Nanti ada tugas dari Ibu. Nah, setelah kita lihat video pembuatan mawar 3 dimensi, di situ Ibu kan sudah ngasih teks. Perbaiki urutannya sesuai yang video tadi. Dimulai dari apa, kemudian dilanjutkan dengan apa, hingga terakhir membentuk bunga. Siapa yang sudah? Tapi Kak, coba dibaca yang nomor 1. Apa langkahnya? Siapkan alat dan bahan. Nah, bagus. Kemudian nomor 2. Potong Nomor 2, potong atau bagi setiap plastik jadi. menjadi bulat itu sebelumnya. Dan yang terakhir, Letakkan dengan rapi dan bunga mawar plastisin 3 dimensi terlihat sangat indah. bagus. Yang pertama apa? Siapkan alat dan Ya, bahan. sudah. Kemudian Potong atau bagi setiap plastisin menjadi bulat kecil-kecil. sudah ya dibulatkan. Kemudian nomor 3, Pipihkan atau ratakan setiap bulatan kecil plastisin hingga seperti kelopak bunga. kemudian Gulung pipihan gulung plastisin seperti ini, pertama. gulung. Kemudian tempelkan pipihan lainnya hingga Nih. membentuk seperti bunga. Nah, Seperti ini. ini, Bu. Ya, Akhirnya aku bisa buat bunga. sudah. Sudah, Bu. Bagus. Punya Vika mana? Mama, ini namanya Bunga mawar. 3 dimensi. Bisa dilihat dari arah mana saja. Nah, sekarang dari pelajaran awal hingga sekarang ada yang kalian ingin tanyakan? Atau nggak ada? Dadah. Nggak ada. Nah, tadi Ibu simpulkan hari ini kita belajar tentang penggunaan huruf kapital dan tegak bersambung, tanda baca. Tadi belajar tanda baca apa saja? Tanda Titik dan tanda tanda tanya. Nah, terus belajar satuan Panjang. panjang. Ada apa saja? Kilometer, Hektometer, dekameter, sentimeter, desimeter, meter, milimeter. Dan terakhir kita belajar 3 dimensi. dimensi. Nah, di rumah biar kalian lebih paham, kerjakan buku tema halaman 117, ditulis halaman 117 buku tema ya, dikerjakan. Pertemuan selanjutnya kita bahas bersama. Nah, tetap semangat belajar dan jaga kesehatan kalian ya. Ya, Bu. Sebelum Ibu akhiri, Ibu minta Mbak Nabila berdoa sebelum mengakhiri Sebelum pelajaran. mengakhiri pelajaran, kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dan tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, Bu.